Oh, suara Nah, serem. ada cerita lagi nih. Satu lagi nih. Kita kan camping nih di salah satu gunung. Bukan udah termasuk gunung sih, tapi gak rame serame gunung-gunung lain. Kita tuh tersesat selama berapa jam? Selamat dari jam 1 Sampai sampai jam 5. 4 Berarti jaman. ya 4 jaman lah. Nah, gimana ceritanya? Kita langsung aja ke versinya Mas Dika mungkin. Silahkan. Mungkin cerita ini bisa saling melengkapi Ya. aja. Rencananya itu kita mau ngecamp di salah satu gunung di Cianjur. Nah. Jadi gunungnya itu bukan kayak Gunung Gede, Gunung Salak, Gunung Putri. Nah, bukan kayak gitu. Tapi ini udah termasuk gunung, cuman nggak serame itu. Jadi banyak orang yang datang tapi pulang lagi, nggak ngecamp. Tektok lah. Tektok. Jadi kita ngerencanain itu udah dari jauh-jauh hari ya. Ya. Alhamdulillahnya hari itu kelaksana. Kita ngerencanain berangkat itu habis zuhur. Kita siap-siap, packing, beli logistik, peralatan, juga alat-alat dan lain-lain. Habis zuhur, kita sholat zuhur, kita packing, terus kita berangkat menggunakan angkot. Ya, angkot. Angkot berapa kali? Satu kali ya? Satu kali. Satu kali, terus kita jalan dari jalan raya menuju jalur pendakian itu lumayan, sekitar setengah jaman. Ya. Setengah jaman, akhirnya setengah 2-an kita nyampe di jalur. Tapi sebelum itu, sebenarnya kita udah pernah ke gunung ini, cuman nggak di jalur yang sama. Kita ngambil jalur yang beda. Ya. Beda sebelum kita ke sana. Jadi benar-benar otodidak. Pertama kali nyoba jalur itu, kita langsung ngecamp. Nah, setengah 2 udah nyampe jalur, kita nanya ke warga setempat, apa benar ini jalurnya? Ternyata benar. Terus pendakian diawali sekitar kurang lebih setengah 2-an. Kita beristirahat terlebih dahulu, soalnya kan udah capek-capek dari jalan raya ke jalur. Sedikit minum, terus nyemil-nyemil sedikit lah, istirahat. Habis itu kita lanjut. Sebenarnya dari awal itu udah jelas ya jalurnya. Ya, udah jelas. Jelas, bener-bener ngejalur kayak gitu. Ya. Cuman waktu di istirahat kedua, di situ tuh kayak ada satu lahan yang kanan kirinya tuh tumbuh-tumbuhan yang tinggi, kayak udah nggak keurus. Bener-bener tinggi, ngelebihi badan kita. Makanya vegetasi itu gerah, terus napasnya juga engap. Sedikit mana cuacanya panas. Dari situ sebenarnya udah mulai ragu. Udah mulai ragu antara lanjut atau enggak. Karena udah jam 2 juga. Terus kita mikirnya ke depannya kayak gimana. Cuman hasil ngobrol kita berdua akhirnya tetap lanjut. Nah, setelah lanjut, kita dipertemukan sama ada 2 jalur, antara lurus sama yang ke atas. Ya, ke atas. Nah, sepengalaman Mas Alpi, ke atas itu ke kebun warga. Ya, ke kebun warga. Kebun warga. Kalau lurus, nanti ada curug. Ya. Nah, jadi kita karena ke atas udah tahu jalurnya ke perkebunan warga, kita memutuskan untuk lanjut ke depan. Ternyata bener, di situ ada curugan air kayak gitu. Kita ngambil air, kita isi ulang, istirahat, makan. Begitu tuh udah asar ya? Ya. Nah, dari istirahat kedua sampai situ tuh itu memakan waktu sekitar 2 jaman. Itu 2 jaman. Padahal seharusnya 2 jam itu harus udah nyampe di puncak. Itu target kita 2 jam udah nyampe puncak. Terus kita udah nyampe di curug itu, isi ulang, makan, istirahat. Kita baca Google Map. Cuman di Google Map itu kita nggak dapat sinyal. Jadi nggak bisa buka Google Map. Akhirnya kita pakai kompas, mengandalkan navigasi, ilmu navigasi yang kita punya.
kita lanjut ke perjalanan. Nah, udah di depan kita dihadapkan lagi ada 2 jalur lagi antara ke kiri sama ke kanan. Kita memilih yang ke kiri ke arah atas karena yang ke kanan itu kayak muter beda gunung gitu ke kanan. Jadi muter. Muter melingkar gunung beda lagi. Jadi kita memutuskan untuk ke kiri karena sesuai kompas juga. Akhirnya kita ke kiri. Nah, ternyata waktu udah di kiri itu jalannya itu semakin gak jelas, gak karuan. Jalurnya hilang, Ya. tumbuh-tumbuhan tinggi, terus mana jalan nanjak lagi kan yang kayak gitu tuh. Aduh. Nah di situ kita udah ngepikir ya, ini kayaknya salah jalur. Salah gitu. jalur. Bukan jalur kayaknya. Lihat, apakah ini jalur? Sepertinya bukan. Why? It's magic. Doakan ya kami biar besok sampai rumah. Jam berapa ini teh? Jam 16.24. Semakin gak jelas. Ini bukan jalur kayaknya. Tapi Itu udah sekitar jam 4:30-an. 5. Terus abis itu kita nyoba buat, karena kan di sana tuh di atas tuh ada kayak pohon-pohon sama tumbuh-tumbuhan yang nggak bisa dilewatin. Akhirnya kita lihat kompas, perkiraan puncak itu di arah mana. Nah, ketika kita udah memperkirakan, kita coba ngambil resiko untuk Buka jalur. buka jalur. Sebenarnya udah ragu antara lanjut atau enggak. Cuman karena waktunya udah jam 4:30-an, terus mataharinya juga udah mulai redup. Karena pada saat itu agak mendung ya cuacanya. 4:30 kita nyoba buat ngambil resiko buka jalur. Akhirnya kita nemu satu gubuk. Ya, gubuk kosong. Gubuk kosong yang udah enggak kepake. Di situ kita istirahat, kita coba berdiskusi lagi untuk melanjutkan perjalanannya atau enggak. Tapi kita memutuskan untuk lanjut. Sebenarnya di situ tuh udah ada jalur ya. Ya. Udah ada jalur lurus ke atas. Cuman ragunya itu karena kita udah kehabisan logistik air. Terus kitanya juga udah capek. Udah mungkin pengaruh karena tersesat tadi. Tapi kita memutuskan untuk lanjut. Setelah lanjut, kita menghadapi jalan-jalan yang subhanallah. Nanjak, bebatuan. Jadi si dengkul tuh nempel ke dada. Kita ngelewatin batu yang tinggi, yang besar, terus pohon-pohon yang tumbang. Sampai alhamdulillah, belum. Kita sempat mau nyerah ya. Nah, pokoknya posisinya Di perkebunan karet. Nah, kan kata saya teh, udahlah kita kalau gak Pertigaan, kita minum-minum dikit, tetap hemat air. Terus abis itu lanjut perjalanan berikutnya ke jalur atas itu menuju puncak. Alhamdulillah sekitar 5:30 ya. 5:30 menuju maghrib kita nyampe di puncak. Ternyata di atas itu ada warga sekitar dari bawah juga lagi pada inilah kumpul gitu, ngeliwat dan lain-lain. Dari sana kita diriin tenda, berbaur juga sama warga setempat. Alhamdulillahnya kita dapat teman baru. Kita ngobrol-ngobrol. Karena kita capek, akhirnya kita memutuskan buat masuk tenda duluan. Kita masak mie, terus makan. Cuman di situ tuh yang dipikirin tuh air. ya, air habis. Tinggal setengah botol lagi. Ntar pulang gimana? Mana jauh ke Curug. Nah, sebenarnya dilema juga ya antara waktu kita pulang tuh mau ngambil jalur yang mana. Ya. Soalnya kalau misalkan kita ngambil jalur yang awal kita naik, yang pertama kali, bukan yang tadi waktu naik, yang pertama kali kita naik, itu tuh jalurnya setelah turun dari jalur,
kita harus ngelewatin lagi jalan jalan sekitar berapa jam ya? Sejaman adalah ya. Sejam ada. Harus jalan lagi jalan raya tuh, tapi bukan jalan raya gede. Cukup satu mobil aja sih. Nah, itu waktu itu teh jam sabar sih anu diajakan ziarah. Jam 8 habis sisa Habis isya Habis kita diajak ziarah. Ternyata di situ ada pemakaman. ada pemakaman siapa? Kayaknya mah sesepuh atau Ya. Yang Awalnya juga kita gak tahu ada makam di Hmm. situ. Jadi diajakin sama warga sekitar mau ke makam gak cina. Ya Ya. udah kita ikut aja karena kita juga awam ya, Ya, nggak tahu ceritanya di sana ada apa-apa itunya. Kita ikut aja. Oh ternyata di situ ada makam. Nah kita ziarah. sekitar ada 5 sampai 6 makaman lah. Kita di situ ziarah, tahlilan sebentar, di situ balik lagi ke tenda, kita istirahat. Habis istirahat bangun jam berapa sih? Bangun sekitar jam 5. Jam Kalau 5. bangun jam 5. Tapi kan di posisinya masih gelap nih. Kita tidur lagi. Kita gak muncul, soalnya itu gak muncul matahari, Ya, kabut tebal. Kita tidur lagi karena badan juga masih capek. Bangun-bangun sekitar 6:30-an. Di situ ternyata yang warga sekitar tadi udah mulai beres-beres buat pulang. Jam 7-an mereka pada pulang, kita sendiri di atas. Terus kita makan, beres-beres, sedikit bersih-bersih tempat di situ juga karena banyak sampah. Ya. Kita bersih-bersih. Alhamdulillahnya kita kebetulan waktu itu kita ngambil trash bag dari rumah. Kita nyiapin. Kita tempat itu. Setelah beres itu kita beresin tenda, packing ulang. Akhirnya kita mutusin pulang ke jalur yang sama kita waktu naikin. kita naik. Nah maaf di ini dulu. Ya. Kan kita ngecamp nih. Buat kalian yang mau tahu kan saya udah upload video ngecamp. Nah di situ nantilah di link deskripsi itu dicantumin. Ya, di situ ada waktu kita udah ada di puncaknya. Terus lanjut ke cerita yang tadi, kita mutusin buat ke jalur yang awal kita naik. Kayak awal sih sebenarnya di situ yang beda itu waktu kita udah ketemu gubuk. Nah, waktu awal kita naik, nah dari gubuk itu kita buka jalur ke sebelah kiri. Cuman karena di situ udah ada jalur, udah jelas-jelas itu jalur, akhirnya kita ngikutin jalur itu. Sekitar jam 7:30 kita istirahat di bawah pohon nangka di perkebunan nangka gitu. Terus lanjut kita berpapasan sama warga sekitar yang mau naik buat ngambil karet. Akhirnya kita makin yakin bahwa itu benar-benar jalur yang sesungguhnya. Nah, udah di situ kita lanjut lagi turun. Ternyata jalur yang benar itu jauh sebelum pertigaan yang curug itu, yang curugan buat kita tempat kita ngambil air. Nah, harusnya itu ke atas. Kita malah lurus. Ya lurus ke kanan. Ke kanan, muter ternyata. Makanya di sekitar 4 jaman kita muter-muter di sekitaran situ. Untungnya kita nyoba ngambil resiko buat buka jalur ya. Kalau misalkan kita stuck di situ-situ aja, nggak tahu mau nyampe jam berapa. Kayaknya udah kemalaman. Nggak bakalan nyampe puncak. Nah, udah nyampe pertigaan itu, kita lanjut ke jalur yang kita lewatin. Alhamdulillah, nyampe bawah itu jam 10-an. Nyampe perumahan warga, kita istirahat di pinggir jalan sambil beli air minum karena kan udah habis ya. Udah kehausan juga dari jalan. Karena waktu itu teh udah habis uang, modal nekat. Habis uang, kita gak ada ongkos buat pulang. Akhirnya kita jalan
Nyampe rumahnya Mas Alpi, saya istirahat, bersih-bersih badan, istirahat. Oke, mungkin segitu cerita pengalaman kita waktu ngecamp sama pengalamannya Bang Dika ini Waktu di sekolah. waktu di sekolah. Nah, mau tahu secara lengkapnya bisa kalian DM aja ke Instagramnya. Di mana? Di @dhkaap_. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.